Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan kalian yang pertama adalah, ngapain sih si Bu Sulistya pakai masker bikin video gitu ya? Ini adalah cara Ibu supaya di masa depan nanti saat melihat video ini lagi, Ibu dan kita semua ingat bahwa video ini dibuat saat pandemi yang luar biasa ada di dunia ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali menjadi manusia yang normal lagi. Dan semuanya sehat, semuanya lancar. Amin. Oke, di pertemuan kali ini Ibu sengaja membuat video pembelajaran ini. Di sini Ibu akan membahas mengenai contoh soal yang sudah Ibu tampilkan mengenai bilangan berpangkat di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu tampilkan berupa PDF, ya, catatan. Sudah dicatat atau belum? Kalau sudah, terima kasih. Kalau belum, silahkan dicatat agar bisa melanjutkan video ini. Jadi, Ibu akan menjelaskan contoh soal yang sudah ditampilkan dan juga latihan soal, tapi tidak semua. Atau contoh soal nanti Ibu langsung ke latihan aja kali ya. Nanti latihan soal kan ada beberapa soal tuh yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti itu Ibu akan bahas beberapa soal saja, tidak semua yang Ibu pikir harus dijelaskan gitu. Kalau yang bisa langsung pakai sifat kayak gitu mah gak usah dibahas lagi karena kalian tinggal mengikuti sifat yang ada gitu ya. Ibu bahas beberapa yang memang harus dibahas. Oke, nah setelah itu Ibu juga akan masuk langsung ke bentuk akar. Kenapa Ibu cepat banget? Karena ini materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 9 SMP. Beberapa dari kalian mungkin semua oh ini udah di SMP nih. Nah, ya betul, karena di SMK ini kita tinggal memantapkan aja. Tapi nanti juga ada materi baru yang belum kalian dapatkan di SMP gitu. Nah, bentuk akar akan Ibu bahas mulai dari konsepnya, lalu menyederhanakan operasi aljabarnya hingga merasionalkan bentuk akar. Itu akan Ibu bahas apakah selesai di satu video ini atau nanti menambah video lain di pertemuan berikutnya. Itu akan kita lihat dari durasinya atau pemahamannya bisa semua atau tidak. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk pendahuluannya. Silahkan disimak videonya. Mohon fokus dan konsentrasi agar bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Silahkan disimak videonya. Ya, di pertemuan kali ini Ibu akan mulai membahas latihan soal di pertemuan 1 ya. Tapi ini nggak semua Ibu bahas dari tadi yang Ibu bilang, tidak semua dibahas karena ini yang lain itu Ibu hanya bahas beberapa karena yang lain tinggal mengikuti rumus aja. Nah, ini nanti Ibu fotokan hasilnya, kalian tinggal samakan jawabannya ya. Tinggal di atas bawah dapat pangkat 6, terus yang ini 4 dan 8 dapat pangkat 5. Ini pangkatnya agak besar jadi nggak dihitung hasilnya. Kalau mau dihitung nggak masalah, 4 kali 4 kali 4 kali 4 5 kali dikalikan dengan 8 nya 5 kali, hasilnya berapa? Angkanya besar sekali. Di sini Ibu hanya penerapan sifatnya aja. Lalu 4 pangkat 2 karena sama bilangan pokoknya maka dijumlahkan. Ingat kalau bilangan pokoknya beda, di sini 4 di sini 3, ini nggak boleh dijumlahkan pangkatnya ya, jadi 4 pangkat 7. Lalu ini atas bawah pangkatnya dikurangi, jadi pangkat 5 pangkat 1 hasilnya 5. Lalu nomor 5, di sini 3 pangkat 6 dipangkatkan dengan 2, pangkat dengan pangkat ketemu dikalikan, jadi hasilnya 3 pangkat 12. Tinggal disamakan dengan jawaban yang sudah kamu kerjakan. Lalu 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 pangkatkan lagi 5. Di dalamnya kamu kerjakan dulu, dijumlahkan dulu pangkatnya jadi pangkat 5 dikalikan dengan yang luar jadi 6 pangkat 25. Seperti itu ya. Lalu nomor 7 di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 1, berarti pangkatnya dikurang dulu, lalu dipangkatkan lagi 3 yang di luar, ingat jangan lupa, lalu sisa hasilnya kan 2 pangkat 2. Ini agak ngebut ya karena kita mau masuk materi lain, pembahasan lain maksudnya. 2 pangkat 2 pangkatkan 3 berarti pangkatnya dikalikan di pangkat 6. Oke. Lalu nomor 8 nih Ibu akan bahas sedikit, 4 pangkat 3. Nah, ini kalau soal seperti ini kamu lihat yang bilangan pokoknya sama. Nah, tinggal dikurang ya karena pembagian. Berarti 4 pangkat 3 dikurang 2 dikali dengan tinggal 6 ya. 6 pangkat 5 dikurang, betul, 5 dikurang 2. Lalu hasilnya jadi 4 pangkat 1 dikali 6 pangkat 3. Ya, berarti 4 pangkat 1 berapa? 6 pangkat 3 itu 216. Berarti hasilnya berapa?
Coba dicek lagi ya. Oke. Lalu sekarang Ibu mau bahas soal kuis dulu yang sederhana seperti pertemuan 1. 2 soal lain sudah Ibu baca semua. Jadi kayak soal yang 3 kata mengenai matematika, ada yang nulisnya 3 kalimat, ada yang cuma 1 kata, macam-macam, tapi udah Ibu baca semua. Terus harapan kamu di matematika bertemu dengan Ibu di SMK ini juga udah Ibu baca, Ibu tanggapin beberapa. Banyak sih Ibu tanggapin juga. Dilihat aja hasilnya di Edmodo. Nah, di sini Ibu akan bahas 2 soal. Ini sederhana juga, sama seperti tadi, berarti 2 pangkat 6 dikurang 4 dikali dengan ini 3 pangkat 5 dikurang 4. Betul, 2 pangkat 6 dikurang 4 berapa? Iya betul, 2. Ini 5 kurang 4 1. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan 3 12 gitu. Ada beberapa yang chat Ibu juga di WhatsApp, Ibu susah saya pangkatnya gimana. Ternyata kalian luar biasa kreatif kok, banyak sekali yang mungkin ngetik dulu di Word atau di handphonenya bisa pangkat dan lain-lain, atau pakai kalimat gitu, nggak masalah. Ibu mah terima semua kok jawabannya. Ibu paham apa yang kamu tulis gitu ya. Oke, nah di sini 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, berarti pangkat yang di dalam kita kurangi dulu karena pembagian ya. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 3, betul, pangkat lagi 2. Ingat yang dulunya jangan lupa. 3 pangkat 1 pangkat 2. 3 pangkat 1 itu berapa? 3 kan? Dipangkatkan lagi 2 jadi 9. Nah, banyak sekali yang jawabannya benar, ada yang keliru juga, ada yang masih ngasal juga jawabnya. Semangat belajarnya. Oke, di sini lanjut ke pertemuan 2. Sudah Ibu tampilkan contoh soal. Di sini ada juga soal latihannya. Coba kita bahas ya caranya seperti yang sudah Ibu tampilkan di PDF. Contoh soalnya. Ini kalau ada pangkat 4, semuanya dapat pangkat 4. 12 pangkat 4. 12 pangkat 4. Terus P pangkat 3 dipangkatkan 4. Ini dikurung juga boleh. Lalu Q pangkat 4 dipangkatkan 4 per 3 pangkat, ini juga pangkatnya dapat 2 semua ya. 3 pangkat 2, terus P pangkat 5 pangkat 2, sisanya betul Q pangkat 2 pangkat 2 lagi. Oke, jadi 12 pangkat 4 ya. Ibu boleh 12 pangkat 3 dengan 12 pangkat 1 boleh ya, supaya nanti bisa sederhanakan dengan yang bawah. Jadi ini hasilnya 4 pangkat P pangkat 12, Q pangkat 16, betul, dikalikan pangkatnya ya. Lalu yang bawah 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 boleh? Boleh ya. Ini juga Ibu boleh 12 kali 12 kali 12 kali 12 boleh, cuman karena kita mau cuma pakai angka 12 satunya aja, 1 kali 12-nya. Jadi 1 aja, sisanya 3 gitu. Lalu ini P pangkat dikalikan P pangkat 10. Lalu ini Q pangkat dikalikan berapa? Betul, Q pangkat 4. Kita hitung dulu. Ini 12 pangkat 3 tetap ya. Itu 12 pangkat 3. Lalu 12 yang ini Ibu catat dengan yang bawah. Berarti 12 ini juga gini aja. 12-nya tinggal 2, di sini 12 dengan 12 gini aja. Ya. Atau biar lebih sederhana. Sebenarnya kalau 12 kali 12 kali 12 boleh, kayak 12 lagi 4 kali ya. Itu boleh. Kalau mau itu juga masa, cuma angkanya terlalu besar. Jadi Ibu pecah semua aja deh biar adil ya. Nggak ada pangkat-pangkatnya lagi. Jadi 12-nya ada 4 kali karena 12 pangkat 4. Ya. Nah, jadi di sini Ibu sederhanakan nih. 12 bagi 3 4. Terus 12 ini juga bagi 3 4. Nah, habiskan angka yang di bawah. Nah, berarti nanti tinggal 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 kali 4 16. Terus 12 kali 12 ini kan 16. 12 kali 12 144. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Ya. Jadi hasilnya berapa? Nah, di sini sisanya P pangkat 12 dengan P pangkat 10, berarti pangkat tadi kurang, betul sekali. P pangkat 12 dikurang 10. Q-nya pangkat 16 dikurang 4. Oke, ini tadi Ibu jeda sebentar, Ibu hitung. Hasilnya adalah 2304 ya, dari hasil 16 kali 144. Lalu ini P pangkat 12 kurang 10. Ini 2304 P pangkat 2, Q-nya pangkat 16 kurang 4 12, betul. Oke, mohon maaf atas segala keterbatasan yang Ibu punya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Jika ada yang tanyakan silahkan
komentar di video ini atau juga di Edmodo boleh. Oke, itu tadi pembahasan mengenai contoh soal atau latihan soal yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya di materi bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk yang B, yaitu bentuk akar. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 9 SMP, jadi tinggal diulang aja, dimantapkan. Di sini ada konsep akar yang pertama. Konsep akar ini dibacanya adalah akar pangkat N dari X. Jadi akar pangkat N dari X gitu ya. Jadi misalnya ada akar pangkat 3 dari 8. Ini bacanya adalah akar pangkat 3 dari 8. Oke. Atau ada kayak gini, akar pangkat 6. Nah, ini sebenarnya kalau nggak ada akarnya, nggak ada angkanya, ini adalah 2. Tapi karena angka 2 tidak dituliskan di akar. Jadi, kalau ada angka akar 6 doang, ini baca jangan akar 6, tapi akar pangkat 2 dari 6. Seperti itu. Ya, bisa diulang lagi. Gimana? Nah, keterangannya di sini N itu adalah indeks atau eksponen akar. Nah, tadi N itu ya. Lalu X adalah bilangan pokok. X ini adalah bilangan pokok. Itu konsep akarnya. Nah, yang kedua itu ada menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada contoh soal, ada 4 A B C D. Ini juga sudah kalian pelajari di SMP di kelas 9, tapi Ibu berikan cara yang Ibu punya untuk kalian lebih paham. Oke, ini seru banget kalau dibahas di kelas, tapi nggak apa-apa. Kita ada di keadaan seperti ini, kita syukuri, kita jalani, mudah-mudahan segera berakhir dan segera kita bisa melaksanakan tatap muka, gitu ya. Oke, kita bahas dari yang A. Sederhana ini contohnya, harusnya ada perintahnya di sini, sederhanakanlah. Oke, yang A. Oke, ini sudah Ibu tampilkan, sederhanakanlah. Jawab yang A, akar 8. Biasanya mungkin yang Ibu alami ketika Ibu sekolah, ini mau nyederhanain akar itu Ibu ngafalin. Berapa kali berapa yang hasilnya 8, berapa kali berapa bilangan kuadrat yang hasilnya 8. Aduh, repot banget tuh. Nah, ini acara yang agak lama, tapi kalau kalian udah mantap gitu, itu malah memudahkan sekali dan itu pasti ingat, nggak usah ngingat-ingat apapun, kalian bisa otak-atik saat itu juga. Caranya gimana Bu? Nah, ini kita menggunakan pohon faktor. Waktu SD sudah belajar faktorisasi ya. Ini kita mulai dari angka 2, 3 bilangan prima aja, 2, 3, 5, 7, 11 dan lain-lain ya. Oke, kita bagi 2 dulu. Bagi 2 berapa? 8 bagi 2, betul 4, dibagi 2 lagi kalau masih bisa 2 ya. Oke, karena di sini pangkatnya pangkat 3, kamu harus pangkatin 3 di sini. Mohon maaf, aduh, ngelantur. Di sini kan pangkatnya nggak ada pangkatnya kan, nggak ada akar pangkatnya kan, berarti dia harusnya berapa tadi? 2, berarti kita lingkari 2 angka. Nanti ketika ada pangkat 3, itu kamu lingkari 3 angka. Kalau 4, lingkari 4 angka, bukan angka 4 ya. Jadi tergantung akar pangkatnya berapa. Oke, karena dia lingkarin 2, karena 2 berarti kita lingkarin 2 angka yang sama. Oke, keluarkan. Nah, gitu. Nah, di sini sisanya nggak punya teman, berarti kita kasih akar. Oke, berarti hasilnya adalah 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, selesai. Jadi nggak usah ingat-ingat lagi. Maksudnya nggak usah ingat-ingat berapa kali berapa yang hasilnya berapa gitu, nggak usah. Oke, lanjut ke yang B. Di sini Ibu tambahin pangkat 3. Udah. Oke, yang B ini adalah akar pangkat 3 dari 48. Sama caranya kita faktorisasi. Berarti bagi 2 dulu. 20. Betul, 24 dibagi 2 lagi berapa? Iya, betul. Bagi 2. Berapa? 6, betul, masih bisa dibagi 2, bagi lagi. Bagi 2, 3. Misalnya dia nggak bisa dibagi 2, kayak 9, bagi 3 aja langsung. Kalau nggak bisa bagi 3, bagi 5 gitu. Oke, nah di sini kita lihat angkanya berapa? 3. Berarti kita lingkari 3 angka, bukan angka 3 ya, tapi 3 angka. Oke, 3 angka yang sama, 1, 2, 3. Set. Makanya Ibu minta kalian urutkan dari 2 dulu, biar nanti 2 habis baru angka 3 gitu. 2, berarti keluarkan. Nah, ini gak punya teman kan? Berarti mereka temenan. Tadi dibilang kalau misalnya dia gak punya teman jadi apa? Jadi akar kan? Nah, berarti kasih akar. Cuma karena soalnya dia pangkatnya 2, berarti pangkatnya 2. Tapi karena dia soalnya akar pangkat 3, berarti ini juga yang gak punya teman itu kasih akar pangkat 3. Nah, ini kalikan. Jadi akar pangkat 3 dari berapa? 2 kali 3. Nah, maka hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 6. Tuliskan di atas. 2 akar pangkat 3 dari 6. Seperti itu. Itu caranya yang B. Nah, ini yang C juga masih akar pangkat 2.
Tadi ibu contohkan aja munculkan akar pangkat 3. Sekarang akar pangkat 2 kita pohon biasa bagi 2 berapa? Betul. Bagi 2 lagi. Betul, dibagi 2 lagi. Iya, betul. Kita lingkari berapa angka? 2 ya, karena dia akarnya pangkat 2. Berarti lingkari 2 angka, keluar angka 2. Loh Bu, ini nggak punya teman? Kasih akar. Nggak punya teman Bu, kasih akar. Maksudnya nggak punya teman tuh gak ada yang sama lagi gitu. Kalau ada yang sama lagi 2 sama 2 ya lingkarin kayak tadi gitu. Ya, karena mereka nggak punya teman, sama-sama kasih akar lagi, kalikan 6. Di sini 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 6. Selesai. Ibu perlu pangkat 3 nggak usah, kan awalnya juga nggak ada gitu ya. Oke, lanjut. Akar 144. Oke, kita bagi 2. 72 ya, bagi 2 36. Sip, bagi 2 lagi 18, bagi 2 ya, bagi 3. Oke, lingkari berapa angka? 2. Sip, betul. Oke, kita lingkari 2 angka, keluar angka 2. Lingkari 2 angka, keluar angka 2. Ini 3. Oh Bu, nggak ada yang nggak punya teman ya. Udah, berarti hasilnya bulat. Jadi 2 kali 2 kali 3 berapa? 2 kali 2 4 kali 3 12. Sip. Bener nggak akar 444 itu 12? Betul. Jadi itu adalah caranya. Dari situ awalnya. Akar 144 itu 12 tuh dari situ awalnya ya. Ibu tambahin satu contoh yang E. Oke, ini ibu tambahin satu soal yang E, yaitu akar 216. Oke, kita bagi 2. Berapa? 108. Good. Dibagi 2 lagi. Bisa nggak? Masih bisa. Bagi 2 54. Sip. Dibagi 2 lagi berapa? 27. Sip. Dibagi 2 bisa nggak? Kalau nggak bisa bagi 3 langsung. Bagi 3 berapa? Sip. 9. Bagi 3 lagi 3. Sip. Udah selesai ya. Oke, lingkari berapa angka? 2 angka. Sip. 2 angka yang sama, keluarin angka 2. Sip. Ibu 2 nggak punya teman lagi, biarkan dulu. Sekarang cari 3 punya teman. Oke, keluarkan angka 3. Ibu 3 ini nggak punya teman juga. Oke, berarti kasih akar. Ini juga kasih akar. Oke, kita kalikan yang sama-sama keluar dulu. 2, kalau tadi kan sendiri tuh ya. Oke, kalau tadi sendiri ya kan, berarti tulis aja langsung. Kalau yang D ini kan keluar semua. Oke, yang keluar itu semua kalikan. Sama kayak gini, 2 sama 3 nya sama-sama keluar, berarti kalikan. 2 kali 3 berapa? 6. Terus yang sama-sama yang punya teman berapa? Kita kalikan seperti contoh yang tadi. Mana ini? Yang gak punya teman sama-sama dikalikan, berarti akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Jangan lupa akarnya ya. Berarti hasilnya adalah 6 akar 6. Gampang sekali, nggak usah nebak-nebak. Sebenarnya ini itu awalnya bisa akar 216 itu adalah 36 dikali 6. Nah, 36 nya keluar jadi 6. Akar 6 itu yang biasa diajarkan. Cuman ini ibu kasih cara yang ya agak lama, cuman ini yang bikin kalian nggak mikir, nggak nginget-nginget gitu loh, tapi berpikir gimana caranya dapat saat itu juga. Oke, itu mungkin jika ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Ingat, jangan lupa subscribe. Ibu mau beda sama yang lain, promosinya di akhir video. Jangan lupa subscribe, terus like juga komen. Yang terutama itu like, komen, subscribe juga perlu ya. Like dan komen di postingan ini sebagai tanda kehadiran kamu pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, di sini ada latihan soal. Yang waktu itu latihan soal yang pertama. Terus yang gini aja deh. Latihan soal kita anggap ini latihan soal 1 aja, dibentuk akar ya. Bentuk akar latihan soal 1. Sederhanakanlah ada A, B, C, D, E, F. Diperhatikan pangkatnya 2 atau enggak 3. Oke. Ini nanti latihan soalnya dikumpulkan yang seperti apa nanti ibu akan jelaskan berikutnya. Oke, itu aja mungkin yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bentuk akar masih ada operasi aljabarinya dan merasionalkan penyebut, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.
hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.